Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Anatahya dengan NPM 2578098. Oke, jadi di sini saya akan buat video hands-on mengenai lab 2.3.7 Packet Tracer, yaitu navigasi di iOS. Nah, jadi ini apa materinya ya. Oke, yang di pertama ini kita di part satu ini eh, establish basic connection access to CLI and export help, yaitu kita membangun koneksi dasar dan mengakses CLI. Nah, kita di sini klik connection menghubungkan step satu ini kita menghubungkan perangkat. Kita menghubungkan perangkat menggunakan kabel konsul. Jadi kabel konsul yang warna ini. Nah, ini kabel konsul. Ini kita taruh di RS ini. Ini taruh di konsol, di port RS dan juga di port konsol. Nah, kita sudah menghubungkan dari PC1 ke switch 1 ya. Jadi pada port RS23.2 itu nyambungnya ke port konsol di switch 1. Nah, di step 2 establish a terminal session with S1. Jadi kita membuka sesi terminal, kita klik di satu, lalu ke desktop, lalu ke terminal. Nah, di sini eh, kita pastikan bahwa pengaturan bitnya itu per sekonnya adalah 9600. Nah, lalu kita klik OK. Nah, oke, kita sudah tekan enter, kita sudah masuk ke jendela dalam ke jendela terminal. Nah, selanjutnya step 3 explore fitur help. Oh, mengekspor fitur help. Jadi kita mengetik tanda tanya di sini, ketik nah, ketik tanda tanya. Nah, jadi untuk melihat daftar perintah dasar yang tersedia. Ini perintah dasar tersedia ini apa aja? Ah, ada ini ya. Nah, jadi ada connected, disable, disconnect. Jadi ini fitur ini tuh untuk melihat daftar perintah dasar yang tersedia. Oke. Selanjutnya kita di sini setelah mengetik datanya, di sini kita coba prompt di sini prompt mem- mem- apa ketik T tanda tanya. T tanda tanya. Nah, ini tuh untuk melihat ini ini nih T tanda tanya itu untuk melihat perintah yang diawali huruf T. Isinya telnet terminal treasure treasure T. Nah, kalau lalu kita ketik T ini TE itu untuk mempersempit pencarian ya, mempersempit hasil pencarian. Nah, jadi ini tuh T tandanya itu untuk mempersempit pencarian yang awalnya yaitu TE. Nih, telnet dan juga terminal awalnya TE. Nah, hmm, oke. Di step 2 ini, di part 2 ini, export exit modes, yaitu kita menjelajahi mode exit. Exit itu eksalasi hak akses. Nah, jadi kita masuk di step A ini. Di sini. Kita ketik N, ketik N, lalu tekan tab. Nah, enable. Jadi tab ini ketika kita mengetik N, lalu tekan tombol tab, tab ini tuh untuk tombol tab ini untuk otomatis melengkapi menjadi perintah enable. Lalu kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita berubah dari S1 ini nih menjadi seperti ini, yaitu artinya kita menandakan hak akses administrator. S1 hashtag ini. Di step 2 enter global configuration mode, kita di sini masuk ke eh, global configuration mode. Kita ketik configure dan tekan kita masuk ke global configuration mode di step 2. Ya, kita masuk configure dan tekan enter. Oh, apakah sudah benar?
salin aja ya. Hmm, Configure. Oke, kita ketik ulang. Configure. Oke, kita sudah masuk ini ya, apa berubah menjadi kita sudah masuk S1 config nih. Kita sudah berubah ya. Jadi kita sudah masuk ke masuk akses ke global configuration mode. Nah, berubah kan yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Oke. Hmm, kita kembali lagi. Kita exit. Kita kembali ke mode sebelumnya. Nah, itu ini. Oke. Nah, selanjutnya di part 3 ini kita mengatur waktu clock. Kita mengatur waktu. Nah, use the clock command or future explore help and command syntax type show clock at the preferred action prompt. Nah, jadi itu kita mengetik show clock untuk melihat waktu default sistemnya. Nah, seperti ini. Show clock. Oke. Nah, ini default sistemnya yaitu 12.9 12.5 UTC. Ini jamnya, ini monnya Maret 1 1993. Nah, itu default jam defaultnya ya. Melihat itu waktu default sistemnya nih. Default. Nah, oke. Selanjutnya kita hmm, kita clock invalid complete. Nah, hmm, oke, di sini kita apa namanya? Akan menyeting. Di sini kan nih clock set the using clock set command from press the track command on step a time. Jadi kita eh, apa namanya? Oh ya, ulang-ulang. Kita klik dulu yaitu di sini kan clock set tanda tanya nih. Clock set tanda tanya nih. Kita tik clock set tanda tanya. Seperti ini. Hmm. Hmm. Nah, jadi eh, apa namanya? Yaitu kita clock set ini untuk mengetahui format pengisian waktu yang dimintai. Nah, seperti ini nih format waktunya. Ini tuh sebagai jamnya, menitnya, detiknya. Nah, ini tanggal, bulan dan tahun. Nah, selanjutnya kita akan menyeting ya. Kita akan menyeting, mengubah menjadi di instruksi itu seperti ini. Clock set jam 3. Oke. Oh ya, ini nih, kita clock set seperti ini. Oke, clock set. Nih, kita coba masukkan. Kita kan apa namanya menyeting ya, menyeting waktu jam. Clock set jamnya yaitu 15.00.
tanggalnya 31 Januari, oke, 2035. Kita enter. Nah, selanjutnya kita eh, ketika sudah close cell, kita klik show clock ya, yaitu untuk memverifikasi perubahan. Kita dengan mengetik show clock, show clock. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil mengubah jamnya. Yang awalnya itu ini jam defaultnya itu 12 apa? Jam 12 detik itu menitnya menit 9 detik 12. Ini bulan dan tahun ya. Tanggal, bulan dan tahun ya. Kita ganti jadi seperti ini. Jam 3 eh, menit 0 detik 21 UTC nih. Tanggal 31 bulan Januari tahun 2035. Oke, selanjutnya di step ini kita memahami pesan kesalahan error. Nah, oke. Jadi the EOS prevented various increase of incomplete command. Continue to use the clock command to export additional message that may be and contracts as your land use the EOS. Jadi incomplete command itu mana ya? Nah, incomplete command itu muncul jika Anda hanya mengetik clock. Nah, jika mengetik clock tanpa parameter tambahan, maka muncul incomplete command. Selanjutnya, use the following command and the records as one CL tab. This clock, what information, whether. Nah, jadi ke invalid input. Jadi muncul jika Anda masukkan data yang tidak masuk akal. Nah, misalnya mengetik jam lebih dari 24. Contohnya misalnya kita mengetik eh, di sini kita mengetik eh, jam 25. Nah, itu kan lebih dari jam 24. Oke. Jadi ketika invalid input itu ketika muncul jika kita memasukkan data yang tidak masuk akal. Jadi masukkan data yang misalnya mengetik jam lebih dari 24. Contohnya nih. Oke. Selanjutnya ambiguous comment itu muncul jika singkatan perintah nih. Ambiguous comment itu muncul jika singkatan perintah yang Anda ketik seperti CL merujuk pada lebih dari satu perintah yang tersedia sehingga sistem bingung memilihnya. Oke. Misal kita mengetik CL ini, CL. Nah, ambigu comments. Nah, itu eh, muncul jika singkatan yang Anda ketik seperti CL merujuk pada lebih dari satu perintah yang tersedia sehingga sistem bingung memilihnya. Oke. Oke, sekian tugas video 2.37 jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.